Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dalam kesempatan ini saya ingin membawa kita uh, belajar daripada Alkitab, yaitu saya ambil tema kepohonan. Ini kepohonan itu kalau di daerah sini, khususnya untuk Kalimantan Timur, kepohonan itu paling terkenal ya. Contohnya seperti misalnya mau makan tapi timbul ada saudara atau ada teman yang manggil, kita pergi sana sebentar. Itu tidak boleh, harus diambil dulu sedikit ya, baru dimakan. Jadi seperti itu. Yang kedua, buat kopi, terus kalau mau jalan harus disantap dulu, kalau enggak itu nanti digigit ular atau lain sebagainya. Itu yang namanya kepohonan untuk di Kalimantan ya. Terus yang ketiga, kalau masak nasi ya, terus nasinya udah kering, terus mau jalan atau mau ke sungai, itu enggak boleh juga. Mesti dipegang dulu, baru kasih kalau enggak di bibir, di dada. Itu sudah syaratnya supaya tidak terjadi katanya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ke sungai takutnya bilang digigit buaya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus kalau jalan ke hutan nanti dipatuk ular. Jadi itu konon kepercayaan bermacam-macam suku ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya coba untuk meluruskan daripada kebenaran firman Tuhan ya. Untuk memberi satu kebenaran akan yang namanya kepohonan itu. Sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan, karena di dalam Alkitab sudah menjelaskan kepohonan itu seperti apa ya. Karena itu kita tidak boleh lagi mempercayai yang namanya kepohonan. Kalau di Kalimantan namanya kepohonan. Kita coba belajar daripada Alkitab yang terdapat di dalam Galatia pasal 4 ayat 8, 10 dan 11. Saya baca untuk kita. Galatia 4 pasal 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan saya ulangi, Galatia pasal 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Maksudnya kepada Allah lain itu kepada kepercayaan, kepada ketuhanan yang luar daripada Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini, saudara-saudara. Allah Kristus. Kalau zaman sekarang dibilang Yesus. Kalau dulu disebut Allah ya, Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, yang dimaksud lagi Allah yang pada hakikatnya bukanlah Allah yang sebenarnya daripada kepercayaan kita. Terus ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ayat yang 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Kita coba bahas ayat yang 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah,
kamu memperhamba diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukanlah Allah. Dulu kita percaya yang namanya itu sudah kepohonan, kalau mau begini tidak boleh, mau ke situ nggak boleh, ya. Kita mengadakan ritual hari ini, hari itu, jadi seperti itu teman-teman. Ada yang disebut di dalam Galatia 10 ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi maksudnya ini pada hari Jumat Kliwon misalnya melakukan ritual ini, nanti pada bulan depannya lagi Jumatnya ini lagi, jadi seperti itu. Tahun depannya lagi begitu lagi. Itu yang disebut di dalam ini. Jadi di sini di dalam ayat yang 11 Tuhan berkata, aku khawatir, kata Tuhan. Kenapa dia khawatir? Saya khawatir kalau pengorbanannya itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Dia sudah merelakan dirinya terpaku di kayu salib, tapi sampai sekarang pun kita tidak mau meyakinkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Masih kita percaya, masih kita meyakini hal-hal yang seperti itu. Kalau ditanya, kamu agama apa? Seorang Kristen, ya. Dia percaya kalau dia orang Kristen, tapi masih ada Allah-Allah yang lain di dalam hatinya, ada mamon di dalam hatinya. Itu yang Tuhan tidak inginkan, saudara-saudara. Jadi mulai sekarang, yang namanya kepohonan, yang namanya tradisi yang luar daripada konteks Alkitab, mari kita bersama menghilangkan itu. Jangan percaya lagi hal-hal yang seperti itu. Contoh, kalau mau masak ditinggalkan, silakan ditinggalkan, tidak usah dipegang, ya. Kalau bikin kopi biar tidak dicicipi, percaya saja Tuhan Yesus menyertai kamu, ya. Tuhan Yesus melindungi kamu. Karena apa? Berani saya ngomong seperti ini. Saya sudah mengalami, saudara. Bukannya saya sombong, bukannya saya sok bersih, bukannya saya mengandalkan saya ini hebat, saya ini bersih. Tidak. Karena dalam firman Tuhan mengatakan akan ada mujizat-mujizat yang mengatakan bahwa itu dari saya, membawakan namaku. Tapi hendaklah engkau menguji daripada mereka. Kita menguji bukan berarti kita meremehkan. Kalau itu di luar daripada Alkitab, ngapain harus kita ikuti? Tapi kalau Tuhan yang mengatakan, jangan kamu berbohong. Sanggup nggak saudara? Jangan berbohong. Ayo, kalau saudara mau adu kebenaran, di sini kita akan melihat. Saya sudah sebesar ini, saya melihat di dalam kehidupan kita manusia, sehari-hari kita pentingkan yang namanya perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, jangan berdusta, jangan menipu, kita tidak melakukan itu. Tetapi kalau iblis bilang, kalau kamu masak nasi, kalau kamu mau jalan, kamu harus pegang. Apa yang saudara lakukan? Pasti saudara pegang. Kalau iblis yang perintah. Yang kedua, kalau saudara bikin kopi, kalau Anda berjalan, harus Anda cicipi dulu, supaya Anda tidak digigit ular. Saudara lakukan. Ya. Itu. Tapi kalau Tuhan perintahkan, kasihilah sesamamu. Jangan membenci. Maafkan yang bersalah kepada kamu. Saudara tidak lakukan. Banyak orang Kristen tidak mau melakukan itu. Tapi kalau ditanya, kamu orang apa? Agamamu apa? Seagama Kristen. Tapi memang di agama Kristen yang dia percaya adalah setan. Tuhan Yesus hanyalah satu simbol aja di dalam hidupnya. Hanya KTP sementara. Bukan KTP yang aslinya.
Ingat itu saudara-saudara. Saya ngomong seperti, bukannya saya menjelekkan saudara-saudara yang menonton video ini. Bukan saya melemahkan, bukan saya melecehkan saudara, tidak. Justru saya ingin saudara bisa lebih benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya, ada 10 perintah. Jangan berzina, jangan mencuri. Tapi tidak dilakukan. Kalau setan yang bilang, awas kamu pergi ke kuburan, pada hari itu kamu akan saya hantui. Takut sudah saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan yang bilang, ya, kamu jangan berbuat ini, nanti kamu masuk ke dalam neraka. Biar aja. Saudara belum tahu. Saya pun juga belum tahu seperti apa itu surga. Tapi menurut nalar saya, sedang api yang ada di dunia ini saja. Nggak usah api saudara, matahari aja. Jemur 1 jam, sanggup enggak? Tapi jangan dianggap yang namanya neraka itu kecil saudara. Jangan dianggap enteng. Ya. Mulai sekarang, ayo kita bersama, kita bersatu di dalam Yesus. Kita hancurkan yang namanya kepohonan mulai hari ini. Ya, jangan lagi percaya. Kalau kamu masak nasi, pergi, tidak usah pegang-pegang. Kalau kamu bikin kopi, pergi, tidak usah cicipi. Dan lain sebagainya. Percaya Tuhan Yesus akan menyertai kamu dan kamu akan mendapat upahnya. Biarpun kamu dipatok, biarpun kamu disambar buaya, kalau kamu yakin dan percaya, kamu mati masuk surga. Kalau kamu pergi, cicip. Kalau kamu masak nasi, makan. Kamu udah gitu ular, tabrak, apa bagianmu? Masuk neraka. Kenapa? Karena belum bertobat. Karena belum yakin 100% bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saudara. Karena saudara masih meyakinkan ada Allah yang lain. Ada Allah di dalam nasi tadi. Ada Allah di dalam kopi tadi. Ya. Allah tidak ada Allah di situ. Allah itu ada di dalam hati kita. Ada di surga. Ya. Allah itu tidak seperti itu. Masa di dalam kopi kamu tidak cicip, kamu dimarahi? Nah, ada itu makanan saudara-saudara. Kalau saudara mau tahu, saya orang Dayak. Kenapa orang tua ngomong seperti itu dulu? Sebenarnya itu bukan, menurut saya ini ya, sebenarnya itu bukan satu pantangan. Itu satu pembelajaran buat anaknya saudara-saudara. Karena apa? Takut anaknya kebiasaan masak nasi ditinggalkan. Takutnya terbakar nasinya. Itu menurut saya pertama-tama, sepengetahuan saya, pertama-tama itulah kejadiannya. Supaya anaknya besok-besoknya lagi kalau masak nasi sampai selesai, sudah dimatikan apinya. Itu tujuannya saudara. Kenapa kopi? Bikin kopi tinggalkan. Mubasir bilang orang muslim. Keburu dingin, nanti tidak diminum. Ya. Mubasir. Itu bukan mau digigit ular. Ya. Nah, karena orang tua tadi nggak mau ngasih tahu yang sebenarnya. Waktu terus berlalu. Akhirnya menjadi satu kepercayaan bagi penerus keturunannya. Sama ada satu lagi saudara-saudara, yaitu jangan duduk di bantal. Kenapa? Nanti pantatmu bisulan. Bukan karena bisul, teman-teman, saudara-saudara, tapi takut bantalnya robek. Bikin satu pekerjaan buat ibunya, dijahit lagi. Itu ya. Nah, karena dipercayai, si setan meneropong buah kesempatan ini. Karena dibilang kalau kamu masak nasi seperti ini,
dikirimlah sama setan. Kalau kau minum kopi, dikirimlah sama setan. Akhirnya terjadi sampai sekarang. Oke, itu sedikit uh, pelajaran untuk kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga menjadi satu perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan kita percaya lagi yang namanya kepohonan, karena itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan, saudara-saudara. Karena itu akan membawa kita ke dalam api neraka, saudara. Biarpun kita agama Kristen, biarpun di dalam KTP kita itu agama kita itu Kristen, tapi iman kita bukan Kristen. Keraguan-raguan. Tuhan tidak mau yang ragu-ragu. Kalau Yesus, Yesus. Kalau setan, setan. Tuhan tidak mau ada dua Allah di dalam kehidupan kita. Itu pada intinya, teman-teman. Oke, akhir kata dari saya, Shalom. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya, dan like ya, terus subscribe-nya supaya di setiap update video terbaru saya bisa muncul di handphone Anda jika ini bermanfaat ya buat Anda. Oke.